yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk yang bilang begini, negara jangan ngurus selangkangan saya. Ya, orang boleh, cinta itu nggak boleh diganggu, tapi kalau cinta itu mengganggu ketertiban, tetap ada hukumnya. Jangan salah paham, nanti dianggapnya KUHP ini merampas hak kita, hak yang mana? Karena prinsip hukum itu paling utama adalah keadilan. Kalau Indonesia kemudian itu menghalalkan perzinahan, rusak Pancasila menurut saya. Cinta itu mempertemukan, cinta itu mempersatukan, cinta itu menghilangkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi ada satu yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love. Dan hari ini, wah, saya kedatangan sahabat, orang yang saya kagumi tentunya ya. Beliau adalah Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR fraksi 3. Beliau adalah Bapak Jazilul Fawait. Lengkapnya Dr. Haji Jazilul Fawait SQMA. Nah, ini beliau. Apa kabar, Bang? Ya, saya datang dengan cinta. Datang dengan cinta. Iya. Itu luar biasa sekali ya. Sayangnya saya nggak bawa bunga. Oh, di lambang kita ada, di kita kasih. Bang Zul, saya panggil Bang Zul aja ya, lebih enak ya. Ya. Sehat Bang? Sehat, ini makin hari sehat, makin semangat ini kelihatannya. Iya, maklum sudah mau masuk tahun-tahun politik kan. Wah, udah mendekati ya. Iya. Sekaligus juga lagi rame-rame ya kan nih belakangan ini kan. Wah, betul. Nah, itu dia gitu. Wah, pokoknya Komisi 3 itu macam-macam kan. Karena memang bidang hukum dan keamanan kan. Nah. Jadi selalu dinamis kan perkembangan di masyarakat. Isu-isunya, temanya macam-macam. Ya. Kan belakangan ini, baru-baru ini semua ada pro dan kontra RUU KUHP. Oh, aduh. Kita kalau itu bukan baru-baru itu. Ngomongnya, oh itu bukan yang baru. Sejak lama. Sejak lama. Jadi sebenarnya Pak Alvin, ya. LKUHP itu adalah undang-undang Belanda. Undang-undang warisan Belanda untuk negara Indonesia, betul, negara jajahannya. Makanya disebut Wetboek van Strafrecht for Nederland Indi. Nah, ketika Indonesia merdeka, maka tahun 46 baru dikenal dengan RKUHP. Dikenal KUHP, KUHP dulu. Jadi namanya dari tadi bahasa Belanda tadi jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi Kitab Induk Hukum Pidana. Tapi ini warisan Belanda. Jadi kita ini nyaman saja dengan warisan Belanda. Kebetulan anak saya ini kuliah di Fakultas Hukum UI, dia tanya, kenapa nggak bisa dirubah-rubah ini ya? Ini katanya dosen saya, ini sejak zaman Belanda. Cuma DPR dan pemerintah nggak bisa merubahnya. Nah, ini sepanjang itu, jadi tahun 46, tahun 63 zamannya Pak Harto, tahun 2024, gagal di zaman Pak SBY, masuk di periode pertama Pak Jokowi, belum, tinggal pengambilan keputusan tingkat 2. Itu artinya carry over ya. Jadi apa? So, dibawa dari ujung belum selesai dibawa ke berikutnya. Gitu. Ya, jadi di legislasi DPR itu kan ada istilahnya undang-undang yang dibuat long list dalam 5 tahun. Jadi ada yang short list yang disebut prioritas tahun. Jadi, nah ketika periode 2014, 2019 yang itu dari tahun 63, 2024, ini sudah hampir selesai. Tinggal ketok palu di paripurna DPR. Tiba-tiba di halaman DPR, rame. Dianggap bahwa rancangan KUHP ini kurang sosialisasi, tidak memihak masyarakat, macam-macam. Itu terus. Akhirnya pemerintah menyerah. Artinya Pak Jokowi, agar KUHP ini ditunda karena di ujung di 2019 maka penundaannya itu carry over karena sudah habis masa jabatan periode DPR yang lalu. Nah, hari ini carry over masuknya di tahun 2022 ini.
Jadi Dan baru sekarang pemerintah ditegaskan ya, di ini kan ya. 6 Juli yang lalu pemerintah Wamenkumham membawa draft rancangan undang-undang. Iya. Rancangan undang-undang RKUHP ini itu yang lama dengan perbaikan. Di mana perbaikan-perbaikannya kurang lebih ada di 7 pasal yang kemarin krusial. Ya, kontroversial. Nah, itu Alvin. Nah, yang bilang begini, negara jangan ngurus selangkangan saya. Serem ya. Atau urusan ranjang jangan urus urusan ranjang. Iya kan? Nah, iya, jadi ada aja. Ada memang undang-undang susah ngurus percintaan, Pak. Cuman maksud saya ketertiban harus tetap dijaga. Jadi orang boleh cinta itu nggak boleh diganggu, tapi kalau cinta itu mengganggu ketertiban tetap ada hukumnya. Wah. Iya kan? Iya dong. Ya sebab apa? Wong laki-laki bisa cinta laki-laki hari ini. Macam-macam ya. Iya. Segala sesuatu ada. Segala sesuatu ada. Iya. Nah, maksud saya apa? Dibuat aturan KUHP, utamanya tindak pidana. Kan banyak undang-undang yang lain. DPR sudah bekerja, pemerintah sudah bekerja, kasih jalan untuk kita keluar dari undang-undang warisan Belanda. Kalau nanti ternyata ada pasal-pasal yang perlu dirubah karena seringkali revisi undang-undang namanya. Tapi Bang Zul, sebetulnya apa yang mendorong Bapak dan anggota untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini yang sempat tadi kita bicarakan terbengkalai sekian lama ya, tertunda gitu loh untuk disahkannya. Jadi gini, salah satu prinsip dalam hukum itu, saya kebetulan dari hukum Islam ya, bahwa hukum itu berubah karena perubahan zaman dan waktu. Ya. Nah ini sejak era kolonial sampai hari ini hukum kita nggak berubah. Maka kita DPR, pemerintah, masyarakat mestinya harus merubah menjadi hukum yang baru yang itu menyerap dari norma-norma yang ada di Indonesia. Ya. Kalau dulu undang-undang yang dibuat Belanda itu kan dalam rangka mengatur negara jajahannya. Ya. Pada masa itu ya. Pada masa ya, itu. Nah hari ini sudah melewati era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, tinggal nunggu Orde Cinta. Masa pada Orde Cinta pun enggak? Nah, kalau itu terus apakah kita merasa senang dengan undang-undang yang dibuat Belanda ini? Ini yang penting. Nah oleh sebab itu DPR bersama pemerintah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar kita punya kitab induk undang-undang pidana yang memang itu dibuat oleh anak bangsa ini. Gus Dur bilang orang membuat undang-undang itu kayak membuat sosis. Yang kadang kita nggak tahu prosesnya, udah tahu sosisnya saja. Padahal di dalam itu berdebat. Nah ini perdebatan ini sejak tahun 63, 2024. Kan manusia Indonesianya itu juga sebenarnya. Sampai 2019 yang hampir diketok palu. Nah sekarang kurang apa lagi? Justru saya bertanya, apa yang disoal? Kalau yang disoal misalkan ada 7 pasal terkait dengan misalkan kumpul kebo, perzinahan, santet, macam-macam. Sebenarnya ada bagian-bagian yang sudah diatur di Belanda. Di KUHP yang lama, cuman diperbarui, termasuk juga hukum-hukum adat yang belum terserap dalam KUHP kan bisa dimasukkan. Nah ini Pak Alvin, jadi sungguhnya nggak perlu takut dan nggak perlu resisten, karena undang-undang itu perkara biasa yang bisa kemudian kalau orang selalu bilang kalau nanti terjadi masalah digugat ke MK, ya memang mekanismenya seperti itu, tapi kita nggak mengendaki itu. Kalau memang ada pasal-pasal krusial nanti dari prinsip-prinsip KUHP ini yang nyata-nyata harus diperbaharui, revisi lagi undang-undangnya. Itu ada mekanisme revisi. Ya saya revisi itu pasal-pasal yang memang harus dirubah. Tapi apa pemerintah lebih mendengarkan suara yang kontra ya? Lihat. Nah. Banyak banget loh. Jadi gini loh. Ya kan gitu loh. Yang namanya politik itu kadang tidak lepas dari sisi pencitraan. Oke, gitu. Jadi tidak berani ambil risiko. Ya kan? Kalau dari sisi pembahasan menurut saya sudah
It's okay, ini sudah lama dibahas. Tapi kan di ujung 2019, di mana presiden juga akan menjadi calon presiden di 2019-2024 ketika itu. Nah sekarang ini di tengah 2022 menurut saya pemerintah dan kita semuanya mestinya punya keinginan baik agar kita terbebas dari undang-undang warisan kolonial. Lupakan apa pencitraan, kontroversi yang nggak perlu. Putuskan menjadi undang-undang KUHP, diterapkan sebaik-baiknya. Nanti jika ada pasal-pasal yang dirasa harus dirubah. Atau DPR itu berubah. Berpotensi melanggar HAM katanya. Gimana nih, Bang? Semua hukum itu yang melanggar HAM. Dalam konteks ngatur gitu. Jadi membatasi hak kita itu hukum sebenarnya. Misalkan, saya kan boleh kawin dengan siapa saja. Semau-mau saya, mau saya ayam, mau kambing, mau sapi, mau apa. Tapi kan ada hukum nanti yang akan mengatur di situ. Justru hukum ini menata hak asasi manusia masing-masing orang dihargai berdasarkan hukum yang disepakati itu, Alvin. Jadi jangan salah paham, nanti dianggapnya KUHP ini merampas hak kita, hak yang mana? Apalagi kalau dirampas oleh negara atau dirampas oleh sebagian kecil orang, itu nggak boleh. Karena prinsip hukum itu paling utama adalah keadilan. Kalau ada pasal-pasal yang dirasa tidak adil, itu sampaikan ke Komisi 3, ke pemerintah, ini loh pasal ini nggak adil. Yang mana? Karena rancangan undang-undang yang dibuat itu sudah dilakukan pertimbangan sematang-matangnya berdasarkan norma adat, norma susila, norma agama, norma budaya semuanya, gitu Pak. Tapi yang saya tertarik ya, bagaimana cara mengetahui seseorang melanggar pasal itu melalui survei? Mana ada yang tahu orang selingkuh, orang berzina, orang apa, meskipun orang tahu tapi tutup mata ataupun apalah misalnya. Bagaimana Bang? Gimana survei itu? Makanya saya ini kadang-kadang gitu. Bagaimana cara membuat survei, membuat opini? Saya yakin yang namanya survei apa itu ingin membangun opini juga, melihat dari potret masyarakat. Katakanlah terkait undang-undang perzinahan, kan dari dulu sudah ada. Betul. Tetapi nyatanya rumah-rumah perzinahan juga tetap ada. Setengah terbuka ya. Ya kan tetap ada. Karena apa? Karena tidak ada undang-undang legalisasi zina di Indonesia. Kalau di KUHP kemudian tindak pidana perzinahan dihilangkan, maka akan muncul berikutnya. Naudzubillah menurut saya, kemudian negara ini melegalkan zina. Jadi di depan kantor ini tiba-tiba ada ruko kecil gitu, di situ tempat, karena menganggapnya kan zina itu seperti beli permen, ada harga, ada ini, nggak bisa begitu. Karena apa? Kita tahu Indonesia ini budayanya, agamanya, semua tidak memperbolehkan perzinahan. Nah itu Pak Alvin. Nah tiba-tiba kok ada lembaga survei nanti, kalau ternyata KUHP yang mengatur pasal perzinahan ini dibuka atau kumpul kebo dilarang, itu penuh penjara karena tindak pidana. Isinya itu. Semua begitu ya? Katanya begitu. Jadi kan itu sudah berjalan. Iya. Ada. Jadi saya pikir kejahatan-kejahatan seperti perzinahan yang ingin dilegalkan, menurut saya tetaplah kalau Indonesia kemudian itu menghalalkan perzinahan, rusak Pancasila menurut saya. Apa maknanya berketuhanan yang Maha Esa? Apa maknanya berkemanusiaan kalau setiap manusia boleh kita tunggangi seenaknya? Kan nggak bisa itu. Nah, pasal-pasal yang itu yang dianggap sensitif. Nggak tahu saya apa yang membuat mereka ketakutan dengan pasal zina, misalkan, atau dengan pasal kumpul kebo. Tapi bagaimana cara kita untuk meyakinkan yang kontra tentang rancangan undang-undang ini supaya mereka ya nggak kontra lagi? Ya tentu sosialisasi. Bisa itu. Tentu pelan-pelan harus dilakukan dan itu memang mekanisme yang ada. Nggak bisa juga tuh Bang. Ya biasa kan, tidak semua undang-undang itu mulus-mulus saja, semuanya pro kontra. Dan begitulah undang-undang. Selalu ada yang tidak puas, seperti putusan pengadilan. Jadi kalau ada perkara di sebuah pengadilan gitu,
pasti yang kalah mengatakan tidak adil. Ya, banding. Nah, Kita minum, makanya Bang. Kita minum, diberi, ya itu maksudnya itu Pak. Jadi sebenarnya nggak harus sekontroversi banget urusan-urusan yang menurut saya itu ditunggu-tunggu oleh bangsa ini. Produk KUHP. Iya, Bang Zul, kalau prostitusi itu termasuk dalam kategori yang akan terkena hukum atau enggak? Di Karena situ ini kan disebutnya bukan prostitusi, perzinahan. Perzinahan ya. Dan di undang-undang KUHP yang lama sudah ada, di mana jika ada hubungan suami istri dilakukan oleh pasangan yang tidak sah, kemudian salah satu pasangannya melaporkan, nah, itu maksudnya dia kriminal deliknya aduan. Ya. Nah sama juga kalau hari ini agak diperlebar tuh, bukan hanya istri, orang tua, Ya. Anak. Kalau menurut saya manusiawi banget, karena kita masih menghargai kultur budaya kita. Budaya kita itu masih budaya kolektif di masyarakat itu. Betapa malunya kalau orang tua tiba-tiba anaknya gitu suka sama suka melakukan itu. Dan itu kadang anak kan bilang, kan kita berbeda. Hak saya kan sudah dewasa. Iya, tapi budaya kita tidak bisa seperti dengan budaya orang lain di Kan mana ada agama yang mengatur ya. Iya. Iya kan? Ya kan? Iya. Sudah ada kan itu Sudah ada. sebetulnya. Makanya Tamengnya gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau semuanya ikut pada norma-norma yang ada tidak perlu KUHP. KUHP itu hanya supaya norma-norma yang ada diatur sehingga di situ nanti dibuat hukum acaranya. Ya. Berapa hukumannya, bagaimana cara nuntutnya, macam-macam nanti. Nah kalau norma agama kan enggak. Dia mengikat hanya pada satu agama. Ya. Gitu. Katakanlah saya Muslim. Saya boleh istri 4. Nah, ngikat di saya. Tapi kemudian diatur oleh undang-undang negara, Pak, yang membatasi. Kalau saya PNS, Nggak boleh. terus saya bilang hak asasi saya hilang. Ya Anda keluar aja jadi PNS. Kelar. Iya. Nah, KUHP ingin mengikat agar kita sebagai negara yang merdeka, Indonesia merdeka tahun 45 ini, hari ini punya kitab induk undang-undang pidana. Nah ini menurut saya legacy loh buat pemerintah, buat kami di DPR, buat masyarakat Indonesia. Nextnya gitu. Nah ini Pak Alvin, jadi saya pikir acara Mas Alvin sore hari ini, itu menurut saya sumbangan kepada anak-anak muda bangsa ini supaya tahu bahwa ternyata kita yang katanya di pembukaan undang-undang bahwa penjajahan itu kemerdekaan itu hak segala bangsa dan orang harus dihapuskan, tapi undang-undangnya nggak dihapuskan. Aneh. Dan kita sudah bertahun-tahun. Nah, kesadaran untuk membangun kesadaran hukum, budaya hukum, termasuk penegakan hukum di negeri ini, menurut saya itu tantangan utama kita hari ini. Saya balik lagi ya Bang Zul ya, karena dari kemarin saya baca-baca semua riset segala macam, yang muncul perzinahan lagi, kumpul kebo lagi, yang muncul perzinahan lagi, kumpul kebo lagi. Ada istilah baru apa? Kohabitasi. Dibikin yang bagus lah istilahnya daripada kumpul kebo gitu. Yang nongol itu lagi gitu. Begitu banyakkah kumpul kebo dan perzinahan yang ada di tanah air kita ini gitu loh Bang. Ini ketawanya penuh misteri ini. Jadi karena memang itu bagian dari yang saya sebut, yang disebut Pak Alvin juga hak. Saya jangan dibatasi dong, saya mau bercinta dengan siapapun. Kan semau-maunya kadang. Yang saya sebut tadi mau bercinta dengan binatang tuh nggak boleh ya siapapun. Nah, tapi kan kita ini hidup di negara yang merdeka, yang di situ punya nilai-nilai budaya, agama. Nah, tetapi kenapa dua hal itu yang selalu muncul? Yaitu memang ibarat disebutnya kejahatan tuh. Itu kejahatan pertama yang dilakukan.
Itu yang paling kena dari semuanya. Jadi itu nggak akan bisa hilang. Nah itu nggak akan pernah bisa hilang. Ya, justru agama itu muncul untuk mengurangi, Pak. Untuk mengurangi itu. Tidak untuk menghilangkan. Sama dengan KUHP, jangan berpikir misalkan begitu KUHP itu dibentuk apa tidak ada perzinahan, tetap akan ada. Itu naluri yang ada di dasar kejahatan itu, laki-laki perempuan itu, itu akan ada. Jangan berpikir bahwa kalau KUHP ini diketok nanti perzinahan hilang atau perzinahan tambah banyak. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Agama itu turun untuk itu. Iya. Nah, gitu. Tapi Bang Zul, bagaimana dengan kaum elit yang seringkali terkena skandal? Apakah mereka akan mendapatkan hukuman yang sama dan adil? Ya, di DPR itu undang-undang kekerasan seksual lebih parah dari ini, Pak. Dari sekedar yang diatur di KUHP soal perzinahan. Lebih berat sebenarnya. Dan itu jalan. Jadi apalagi hari ini yang kaitannya dengan konten pornografi yang mengarah ke situ. Sebenarnya kalau di kami Muslim itu yang dilarang itu kan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat. Artinya setiap sesuatu yang mengarah ke arah situ aja sudah tidak diperbolehkan. Padahal hari ini mana ada yang namanya konten-konten pornografi yang mengarah ke situ, itu banyak banget. Pemerintah kewalahan. Jadi nggak cukup dengan undang-undang saja, tetapi dengan penyadaran. Nah, ini yang menurut saya anak-anak muda hari ini yang mungkin saja sudah mulai menyerap nilai-nilai global, kebebasan yang tidak ada batasnya, utamanya hubungan laki-laki dengan perempuan. Ini kemudian mau diterapkan di budaya kita. Kalau saya nanti dulu, itu akan merusak mental generasi muda Indonesia ke depan. Dan akan merusak tatanan budaya. Kalau tanya sama hati nurani pribadi sebagai laki-laki, misalkan ditawari, kamu mau nggak kawin dengan 10 perempuan? Pasti bilang mau, nggak ada yang bilang nggak mau, Pak. Nah, tapi kan ada aturan. Jangan sampai istri orang yang kita, jangan sampai kita ngerusak anak orang. Dan sekarang ini marak. Meskipun mau sama mau ya, Pak? Meskipun mau sama mau. Dan sekarang marak. Bahkan di dunia pendidikan. Marak sekali. Nah, maka pasal perzinahan, kumpul kebo yang ada di KUHP ini sesungguhnya sudah berjalan sekian waktu lama. Ya, memang gitu. Bang Zul, tentang hukuman pidananya sendiri itu, apakah nanti ada sel khusus untuk mereka-mereka yang terpidana tadi, atau direhabilitasi yang hukumannya 5-6 bulan, 1 tahun dan lain-lain? Sebenarnya di RKUHP ini ada istilahnya restoratif justice system. Jadi kita ingin tidak semua itu pemidaannya penjara. Bisa denda, bisa macam-macam ya. Nah, kita memang kita sering menjumpai di mana-mana lapas itu penuh. Dan terus terang lapas penuh paling banyak apa kasusnya? Narkoba. Nah, nanti kalau ini lebih ketat lagi penegakannya akan lebih banyak kasus. Enggak, menurut saya beda. Nah, restoratif justice system menurut saya perlu dikedepankan, di mana tidak semua masalah hukum itu dia harus dihukum di penjara. Banyak di negara-negara lain juga yang sudah tidak menggunakan hukuman pemidanaan badan. Nah, itu terus akan menurut saya menjadi tantangan ya buat Indonesia ke depan. Nah, cuman hari ini nih, kenapa sih KUHP yang mau diputuskan, yang diusulkan pemerintah, yang sudah dibahas bersama DPR, kok takut banget tidak melindungi warganya? Kalau saya enggak. Saya yakin bahwa pemerintah, DPR, para praktisi yang membahas itu, KUHP ini adalah persembahan kepada masyarakat Indonesia. Buat legacy tadi ya. Nah, gitu. Buat legacy. Tapi apakah hukuman ini akan menimbulkan efek jerah untuk mereka yang melakukannya? Ya, dan kalau yang udah kecanduan seks bebas bagaimana? Gimana coba itu kan? Ya, apalagi tadi bentuk hukuman ini kan belum tentu penjara gitu loh. Bisa segala macam gitu loh.
Lagi-lagi saya fokus kayak tadi ya, dua tadi ya. Gitu. Itu yang lebih nyata terlihat gitu loh. Ya setidaknya itu akan mengurangi gitu daripada kita memberikan legalitas atau tidak mengatur itu. Jadi memang tujuan pemidanaan itu menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kembali. Betul. Ya kan? Saya kasih contoh. Seorang agen narkoba begitu dipidana itu malah besar, ternyata di dalam penjara dia punya banyak kenalan. Artinya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Nah, ini yang harus dirumuskan ulang. Sebenarnya apa? Kan ada rehabilitasi, ada macam-macam. Nah, sekarang orang yang kecanduan seks misalkan. Ya orang kecanduan seks tapi seks yang tidak halal menurut saya itu memang harus dibatasi. Nanti bisa jadi predator saya. Jadi tidak semua, ada memang orang yang kelainan. Tapi orang yang normal, kalau dia apalagi dia memiliki norma, memegang prinsip, nggak seenaknya lah, Pak. Nggak seenaknya untuk menggunakan kebebasan yang diberikan atau seks yang memang harus dia nikmati. Gitu. Bang Zul, jika kalau kita rangkum nih ya, ini kan ada kendala yang masih dianggap lemah misalnya. Nah, ini adakah rancangan undang-undang lain untuk yang dianggap lemah ini gitu? Ya kan mana nanti di situ dianggap lemah atau kurang, nanti dimasukkan mana ya? Dari input masukan tadi. Dari input masukan. Nah, nanti kalau seandainya diputuskan, kok ternyata masih ada kelemahan. Seperti saya bilang tadi, setiap zaman, setiap waktu itu memang ada perubahan, sehingga mau mengendaki perubahan hukum, tinggal dilakukan revisi terhadap undang-undang itu. Kalau Bang Zul melihat ini akan cepat atau lebih lama atau harus ini lagi? Melihat dari yang udah terjadi ya, udah terkumpul, udah sampai fase ini, sampai tahap ini gitu loh. Kalau saya ini bukan soal cepat atau lambat, tetapi gunakan waktu secara efektif, baik pemerintah maupun DPR, kami akan menggunakan seefektif mungkin supaya target rancangan undang-undang KUHP ini bisa segera diputuskan. Ya dalam tahun ini. Kalau dalam tahun ini berarti sekarang bulan Juli, maksimal Desember harus selesai. Kalau tidak dia harus masuk lagi di slot tahun 2022-2023. 2023-2024 tidak selesai lagi, carry over ke periode tahun 2024-2029. Dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di tiap tahun ya. Nah, sementara ini sudah dibahas sejak tahun 63, 2004, sekarang sudah 2022, berarti berapa? Hampir. Jadi buktikanlah kecintaan terhadap negeri ini mungkin ya dengan cara itu tadi. Iya, tidak cinta ke kita ya. Bang Zul, tadi kan Bang Zul ngomong soal penghinaan ya. Dengan pasal-pasalnya. Batasan antara penghinaan dan kritik itu kan tipis sekali. Betul. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Jadi penyelesaiannya bagaimana maksud aku? Pasal itu bukan menyerang martabat presiden dan wakil presiden. Dan begini, agama manapun, budaya manapun itu tidak ada yang membolehkan penghinaan. Ya? Nggak ngejudge. Tidak ada melanggar norma. Yeah. Tapi kritik itu menurut saya wajib di negara demokrasi. Kan sampai hari ini nggak ada orang dilarang demonstrasi, apalagi kritik. Yang tidak diperbolehkan itu adalah penghinaan. Nah di situ sudah dijelaskan penghinaan itu. Penghinaan itu detail ada di penjelasan di KUHP. Jadi tidak semena-mena, apalagi menyangkut kebijakan pemerintah, terus dilakukan kritik, dianggap oh ini menghina, nggak bisa. Kami juga di DPR, di lembaga-lembaga pemerintah itu juga memberikan ruang untuk menerima kritik, menerima masukan dan nasihat. Kalau di situ ada pelarangan demonstrasi, saya yang pertama kali tidak setuju dalam KUHP itu. Misalkan warga negara itu tidak boleh demonstrasi, menggunakan pasal penghinaan, saya yang juga tidak setuju itu. Karena apa? Karena masyarakat itu harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, hak menyatakan pendapat.
memang menurut saya Pak, RKUHP ini belum selesai. Kita ada undang-undang ITE yang kadang itu dia. Ini juga. ya kan? Iya. Nah, ini dari soal penegakan hukumnya sebenarnya. Jadi setelah KUHP ada, kita akan bertanya kembali, penegak hukumnya betul-betul adil nggak? Itu soal yang lain. Maksud saya begitu. Sebaik-baik apapun pasal yang ada, tapi penegakannya tutup mata, ya jalan. Ya seperti dibilang Pak Alvin tadi, Mas Alvin tadi, perzinahan sudah dilarang, nyatanya jalan tuh. Gak mudah itu Pak. Ya, nyatanya aja. Mau ada norma apapun. Judi sudah dilarang. Ada pasal apapun masih ada aja. Ada saja gitu. Jadi, nah kalau gitu pertanyaan saya terakhir nih, bagaimana cara membuat anak muda kita tunduk pada hukum? nah ini. Jadi, Mas Saya Alvin, anak muda soalnya Bang. Saya masih muda banget kan. memang pendidikan itu kata kunci, Pak. Keteladanan hari ini penting. Keteladanan dalam keluarga, keteladanan dalam lingkungan pendidikan, keteladanan di lingkungan negara, aparatur negara. Kata kuncinya di situ. Karena pasal tanpa adanya keteladanan, orang jadi nggak bisa sadar. Katanya nggak boleh, tapi si A kok melakukan. Dari situ kan. Nah, anak-anak muda hari ini, menurut saya, dia apa istilahnya? Dia tidak bisa hanya dinasihati dengan oral. Dia masih melihat dulu. Dia harus ngelihat. Iya. Mana sih orang taat hukum di Indonesia? Iya. Dari situ dia baru melakukan Dia, apa yang dia. Sama ketika Buktinya dulu ya. Ya jelas dulu konkret. Ketika di jalan raya disemprot polisi, kamu kok lewat? Dia jawabnya, saya nggak tahu kalau bapak di situ. Dia nggak salah jawabannya. Ya. Tapi kan nggak boleh, tetap nggak boleh. Nggak Itu boleh. dia. Itu artinya itu bukan karena kesadaran, Iya, tapi karena ada pak polisi di situ. Nah, sama juga Sadaran. KUHP membuat kesadaran itu untuk anak-anak muda. Menurut saya hari ini ya seperti ini. Ada penerangan kepada mereka, sosialisasi kepada mereka. Yang tidak kalah pentingnya justru keteladanan dari penegak hukum, aparat hukum, pejabat pemerintah, dan di lingkungan terkecil mereka. Saya jadi ingat satu quote juga, selain kesadaran ya. Sebaik-baiknya hukum adalah yang berlaku adil dan jujur. Betul. Gitu ya? Ya. Langsung terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir sini. Oh, saya ada hadiah dari Alvin in Love. Ini tidak ternilai. Iya. Kayak ini bermakna cinta. Iya. Kalau cinta bisa dinilai, itu bukan cinta. Mantap. Mantap. Thanks again. Terima kasih Bang John. Selamat malam dan sampai jumpa.